Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Nah, di konten video kali ini saya akan membuat video motivasi, guys. Motivasi. Lu siapa kasih motivasi? Pasti kalian ada yang berpikiran seperti itu. Tapi saya membuat video ini juga karena ada yang request. Kalau misalnya nggak ada yang request, saya juga nggak bakalan buat video seperti ini, guys. Nah, jadi beberapa hari ini ada orang yang DM Instagram saya dan meminta, "Bang, ternyata nganvas itu penghasilannya nggak seperti yang saya bayangkan. Bang, saya sudah menawarkan produk ke semua toko, ke semua warung, tapi tetap aja nggak ada yang mau beli. Bang, ada yang mau beli, tapi orangnya nawar. Saya rugi dong, nggak jadi untung." Dan masih banyak sekali kendala atau sharing dari para kalian, dari para sales kanvas yang baru saja memulai usahanya seperti itu, guys. Nah, banyak sekali juga yang meminta, "Bang, buat video dong gimana pengalaman pertamanya menjadi seorang sales kanvas ataupun sales freelance. Cerita dari awal dong, Bang, siapa tahu ada pembelajaran yang bisa saya ambil." Banyak sekali, guys, yang DM seperti itu. Serius, saya nggak bohong, guys. Nah, kalau misalnya kalian udah DM saya tapi nggak saya bales, maaf, itu bukan berarti saya sombong. Saya selalu melihat DM kalian, tapi karena apa ya, banyak yang DM, ya nggak banyak sih sebenarnya, 50-70 orang lah. Ya kadang ya sehari 100 orang, tapi saya nggak mau membahas betul. Yang penting saat kalian DM saya itu melihat isi DM kalian itu apa. Kalau saya nggak bales, nggak jawab, itu saya menjawabnya itu lewat konten, guys. Jadi saya buatkan videonya seperti itu. Karena kalau saya bales lewat ketik tangan, itu saya akan apa ya, saya menyiksa diri saya sendiri namanya. Karena apa ya, penjelasannya itu benar-benar panjang ya. Coba kalau misalnya kalian request, "Bang, pengalaman pertama kali jadi sales kanvas gimana?" Kalau saya ketik, guys, waduh, kalian bacanya pun sampai capek, apalagi yang nulisnya enggak. Nah, makanya saya buat video ini, guys. Jadi gini, bagi yang ngopi sama ngerokok, silakan disiapkan terlebih dahulu seperti biasa. Kita ngobrol santai. Nah, kenapa saya menjadi seorang sales kanvas dan apa kendala saya di awal memulai usaha kanvas? Jadi gini, waktu itu pertama kali itu gini, guys, saya bekerja di salah satu swalayan di sekitar daerah tempat tinggal saya ini. Nah, di swalayan itu saya menjadi bagian apa ya namanya, peramu kayak gitu ya, guys. Jadi kan jaga stand gitu, guys. Tapi waktu itu saya jaga stand bumbu itu meliputi produknya itu minyak goreng, kopi, sama sabun-sabun gitu, guys. Nah, jadi sales distributor itu kalau order barang itu sama peramunya atau sama yang jaga stand. Nah, nanti pihak bos toko atau bos swalayan itu misalnya saya minta order berapapun pasti di ACC, karena mereka percaya, wah, ini yang jaga stand kopi order kopi kapal apinya 50 karton pasti di ACC, karena dia percaya sama yang jaga stand ya. Oh, dia udah tahu produk apa yang fast moving dan slow moving, yang jualannya cepet sama yang jualannya agak lambat dia tahu. Jadi dipercayakan sepenuhnya sama yang jaga stand. Nah, gini, itu awal mula saya bekerja di dunia retail ya, guys. Nah, setelah itu waktu itu gaji saya itu masih kecil sekali malah. Buat rokok aja masih kurang lah, masih sering utang-utang. Nah, waktu itu gini, guys, ada sesuatu yang menarik, yaitu gini, saya banyak berkenal dengan para SPG atau sales promotion girl. Nah, yang aneh gini, waktu itu saya belum tahu sih, dia bekerja di satu tempat dengan saya. Ada SPG susu, ada SPG hit, ada SPG minyak wangi, lulur, herboris, dan lain sebagainya. Yang saya heran seperti ini kan satu kerjaan, otomatis kan gajinya sama. Saya dulu berpikirnya seperti itu, guys. Nah, tapi anehnya gini, dia kok bisa fashionnya kok bisa keren ya, mbak-mbaknya kok cantik-cantik, gaya hidupnya juga mewah, HP-nya bagus-bagus, motornya keren-keren. Kok saya buat rokok aja masih ngutang gitu kan, timbul pertanyaan, ini apanya yang salah ini? Nah, waktu itu saya bertanya, "Mbak, gajinya berapa?" "Gaji pokok 4 juta." Di sales susu, sales bebelak, terus sales susu widoran, dan sales produk-produk bayi seperti SGM. Pokoknya SPG itu ternyata yang gaji itu bukan dari pihak swalayan atau pihak mallnya, guys, yaitu distributornya. Dia ditempatkan di swalayan itu hanya untuk apa ya,
numpang kantor kayak gitu guys. Istilahnya cuma numpang kantor, yang bayar distributor. Jadi pihak tempat saya bekerja itu swalayannya itu mendapat support karyawan gratisan karena sistemnya itu kemitraan. Nah waktu itu gini, biar nggak terlalu lama ceritanya ya guys, nanti kan bosen yang mendengarkannya karena kelamaan. Nah waktu itu gini, Mbak, kalau misalnya saya kerja di distributornya Mbak, bisa nggak? Ternyata katanya bisa Mas, bisa kayak gitu. Nah untuk cewek kan namanya SPG, untuk cowok itu ada istilah SPB atau Sales Promotion Boy. Nah waktu itu karena saya tergiur sama gajinya aja 4 juta, belum insentif. Kalau misalnya target itu bisa sampai 8 juta, 9 juta guys, serius. Kalau misalnya yang nonton ini ada SPG yang nonton, silakan komen di video saya ini apakah benar yang saya ucapkan. Nah setelah itu saya rencana pengen jadi SPB supaya gaji saya besar. Saya belum tahu apa itu distributor itu apa, fungsinya apa, saya belum tahu kanvas atau freelance itu apa guys. Nah oke. Setelah itu saya melamar di perusahaan sales atau di distributor sebuah produk. Nah pekerjaan sales pertama kali adalah saya di brand Forisa, yaitu brand Pop S, ada Tesisri, ada Jelly Shake, nggak tahu sekarang masih ada atau enggak, minuman botol yang jelly itu Jelly Shake. Terus ada lagi Bon Cabe, ada Vape obat nyamuk, terus dan masih beberapa produk-produk permen. Nah pengalamannya seperti apa sih? Nah yang kalian pertanyakan kan pertama kali nganvas. Nah ini saya ingin bercerita pertama kali saya nyales. Sebenarnya sih sama aja sih guys, nyales sama nganvas sebenarnya kan sama ya kak. Waktu pertama kali saya menawarkan barang sama, saya malu, itu jelas. Saya belum pernah kayak gini sebelumnya. Dalam hidup saya nggak pernah sedikit pun terbesit di dalam hati kecil saya untuk menjadi seorang sales, itu nggak pernah ya. Nah saya waktu menawarkan juga sama, grogi, keringat dingin. Wah apalagi kalau orangnya mukanya serem ya kak. Orang mukanya biasa aja saya maksudnya ngedrop kan belum pernah ya kak. Nah tapi lama kelamaan ya akhirnya bisa kayak gitu guys. Jadi memang kalau ada orang yang bilang seperti ini, sales itu harus punya prinsip seperti ini: dipaksa, terpaksa, terbiasa, bisa. Itu prinsip yang pertama. Dan prinsip yang kedua adalah terbentur. Wah keren guys. Nah kalian harus bisa punya prinsip seperti itu. Nah terus berikutnya kalian juga harus punya passion. Passion itu maksudnya gini, kalian melakukan sesuatu dan kalian nyaman melakukan sesuatu tersebut, itu namanya passion. Dan saya passionnya memang dari dulu itu dagang, karena orang tua saya kebetulan adalah juga seorang pedagang guys, seperti itu. Nah solusinya gimana sih ngatasin takut, malu kayak gitu dan perasaan rendah hati lainnya kayak gitu guys. Nah solusinya sebenarnya gini, kita harus mencoba. Sebenarnya hantu yang paling menakutkan itu bukan pocong, bukan gendruwo, dan bukan hal-hal, dan bukan setan lainnya juga. Hantu yang paling menakutkan itu adalah rasa ketakutan kita sendiri guys. Solusinya gimana? Kita harus berani mencoba mengalahkan guys, mengalahkan dan selalu mencoba melakukan yang terbaik. Hari ini saya berkunjung ke 20 toko, besok pagi saya harus bisa berkunjung ke 25 toko, kayak gitu terus guys. Jadi setiap hari itu kita harus bisa melakukan melakukan lebih keras lagi. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini, dan hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Nah itu adalah sebuah pepatah yang dari SD kita juga udah sering dengar. Tapi kalau kita aplikasikan di kehidupan nyata itu memang bener kayak gitu guys. Jadi kita itu harus bisa melakukan sesuatu yang lebih untuk setiap harinya. Profesi apapun, gak hanya sales, gak hanya macam-macam. Kuli bangunan sekalipun, saya juga dulu kuli bangunan pernah juga guys, macam-macam. Saya sudah bekerja di macam-macam pekerjaan, udah saya saya coba ya, karena berhubung saya masih muda juga ya guys, jadi saya masih mencari jati diri. Jadi seperti itu, kuncinya adalah seperti itu guys, karena harus berani mencoba. Nah kalau misalnya produknya itu ditawar gimana mas? Kalau misalnya dia nggak mau beli,
apakah di kunjungan berikutnya kita harus kunjungi toko itu lagi atau enggak, Mas? Nah, itu saya sudah membahas banyak sekali ya guys, video-video mengenai kendala sales kanvas. Kalau misalnya orang itu nggak mau beli, kita lakukan follow up. Kalau orang itu nawar, kasih pengertian sama mereka. Bu, saya itu sales, saya itu sudah bekerja, itu istilahnya itu waktu sama harga sudah ditentukan, kayak gitu. Kalau misalnya saya menurunkan harga atau menaikkan harga, saya nanti dipecat, Bu. Bilang gitu aja padanya. Terus kalau misalnya toko itu membeli, apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus memelihara toko itu, kita harus tetap menjaga kedekatan kita, hubungan kita sama toko tersebut. Jangan sampai kita mengalami yang namanya loss outlet karena ada kesalahan dari kita yang tidak kita sengaja. Seperti itu. Gimana guys? Apakah arah pembicaraan saya ini masih bisa dipahami? Bisa lah ya. Nah itu jadi gitu. Saya dulu bekerja di Swalayan. Pekerjaan pertama kali saya adalah sales motoris Forisa. Itu pekerjaan pertama kali saya. Nah, gimana kok bisa kepikiran jadi usaha freelance atau kanvas? Itu ceritanya panjang. Saya itu sudah bekerja di puluhan distributor resmi. Kalau saya ceritakan panjang, intinya akan saya ringkas saja guys. Nah, waktu itu saya menemukan sebuah pola, yaitu gini. Nyari duit itu sebenarnya itu gampang kalau kita itu tahu caranya. Nyari duit itu gampang kalau kita itu tahu caranya, ya nggak? Nah, caranya gimana? Caranya itu adalah kita tahu di mana harus membeli barang, di mana harus menjual barang, dan bagaimana cara menjual yang benar. Udah itu aja guys. Itu diterapkan di semua usaha apapun itu pasti bisa. Mau ternak lele, kalian harus tahu di mana beli bibit lelenya, di mana menjual lelenya, gimana perawatannya, ya nggak? Semua usaha kuncinya cuma itu guys. Produk, market, dan strategi pemasaran atau marketing. Udah itu aja guys. Nah, Bang, kalau misalnya saya sudah melakukan saran-saran dari video Abang udah saya lakukan semua dan saya masih gagal, gimana Bang? Nah, ini pertanyaan yang pertanyaan yang susah untuk saya jawab juga sebenarnya. Tapi gini, kalau misalnya kalian masih yakin ingin menjadi sales kanvas atau freelance, silakan kalian tetap bertahan, kalian lakukan guys. Karena gini, ada pepatah yang bilang gini, banyak orang itu gagal karena apa? Karena mereka menyerah di saat dia mau berhasil. Banyak orang gagal karena dia tidak tahu betapa dekatnya dia dengan keberhasilan saat dia memutuskan untuk menyerah. Gila, bijak sekali ya guys. Nah, itu yang pertama. Terus kalau yang kedua, kalau kalian udah tidak yakin lagi, silahkan kalian cari profesi lain guys. Usaha kanvas atau freelance itu hanya salah satu pilihan dari jutaan profesi yang lain, ya enggak? Dan banyak jalan untuk menuju rumah. Kalian mau ke Jakarta, kalian lewat Bogor bisa, lewat kota lain bisa, lewat kota lain bisa. Tujuannya sebenarnya sama, yaitu untuk sukses ya enggak? Untuk bisa mendapatkan uang banyak. Nah, tapi kalau misalnya kalian udah mencoba, tapi kalian masih masih yakin, kalian terus mencoba guys. Kalian harus bisa menggali potensi diri lagi, lebih bersemangat lagi, dan terus belajar. Kuncinya yaitu belajar, mencoba, action kayak gitu guys. Ya, itu mungkin curhatan pertama kali saya jadi sales ya guys. Sama yang pengalaman yang menyakitkan, kemarin juga ada yang tanya pengalaman yang menyakitkan itu gini. Saya naik motor itu guys, waktu kerja di Forisa itu naik motor belum saya parkir ini, baru dengar suara motor saya. Mas sales ya? Iya. Enggak, sakit guys. Motor belum disandarin udah disuruh pergi kayak gitu. Nah, gini, sebenarnya saya mau cerita sedikit kenapa saya membuat channel YouTube ini. Tentu saja saya membuat channel Sales Magic ini bukan asal-asalan, pasti ada visi dan misinya. Dan saya juga yakin suatu saat channel YouTube ini akan menjadi besar. Dan ini terbukti bahwa hari ini waktu saya membuat video ini, channel ini sudah mencapai 1000 subscriber. Gila. Terima kasih guys untuk supportnya. Dan kalau misalnya saya tidak yakin, saya tidak akan melakukan sesuatu yang tidak saya yakini, seperti membuat YouTube ini. Sama saat kalian memutuskan untuk menjadi seorang sales kanvas, setelah kalian yakin, kalian udah yakin, ya udah kalian jalani kayak gitu. Jangan berhenti di tengah jalan guys, jangan tanggung-tanggung. Misalnya udah terlanjur basah, renang sekalian kayak gitu guys.
Oh, ada satu lagi motivasi guys. Kalau misalnya kalian sudah belajar banyak, kalian bahkan mungkin lebih pintar dari saya, kan lebih lama tahu teori tentang sales daripada saya, tapi kalian hanya tahu, tapi kalian tidak melakukannya dan hanya bisa mengkritik, hanya bisa menjudgment, percuma guys. Karena gini, misalnya kalian pengen mulai usaha kanvas, kalian udah tahu semua ilmunya, tapi kalian nggak meraktekin, buat apa ya nggak? Misalnya kalian mau berenang ya, kalau kita mau berenang, kita udah tahu nih, ini gaya punggung, ini gaya dada, ini gaya batu. Tapi kalian nggak berani menceburkan diri kalian ke kolam, percuma. Lebih baik bisnis yang baik itu gini, bisnis yang baik itu bisnis yang dimulai. Jadi saat kita memutuskan untuk nyemplung ke kolam, kita langsung bisa adaptasi, kita akhirnya bisa berenang, ya nggak? Jadi kita memang harus action. Sebenarnya yang membedakan orang sukses dan orang gagal itu adalah di action mereka, kayak gitu. Orang gagal itu orang yang kurang action, sebenarnya seperti itu. Kalau kesimpulan saya ngomong kayak gini bukan berarti saya orang sukses, bukan. Saya juga bukan orang gagal juga sih. Saya tidak mau mengutuk kehidupan saya sendiri dengan perkataannya ya. Kata-kata itu luar biasa guys. Dan sebenarnya saya masih ingin cerita banyak lagi mengenai cerita-cerita sugesti. Kita itu jadi bisa mensugesti diri kita sendiri dan mensugesti orang lain yang nggak mau beli jadi beli. Itu ada triknya guys, serius, itu ada triknya. Iya, saya di dunia lapangan saya itu sudah ada sekitar 6 tahunan guys. Jadi kalau kalian pernah melihat orang bermain kartu, terus kalian disuruh ambil kayak gitu, dan orang itu bisa membaca pikiran kalian, itu adalah biasanya yang bisa kayak gitu orang-orang lapangan. Itu adalah permainan alam bawah sadar guys. Mau jadi ngelantur ceritanya. Ya itu pengalaman saya nyales guys. Satu lagi untuk terakhir sebagai penutup video ini, kalau misalnya kalian masih kesusahan kanvas, cek 3 hal ini. Apakah produkmu udah tepat? Apakah marketmu udah tepat? Ataukah strategi pemasaran kalian udah tepat? Kalau produk sama strategi bener, marketnya salah, percuma. Kalian mau kanvas rokok, kalian jual sama anak TK, nggak bakal jadi. Walaupun cara menjualnya halus, nggak bakal jadi. Kalau marketnya udah bener, strateginya udah bener, produknya salah, percuma. Kalian mau jualan sama bapak-bapak tapi produknya mainan anak, ya nggak bakal nyambung ya. Jadi market, produk, sama strategi pemasaran itu harus bener-bener bisa beriringan seperti itu. Oke, mungkin itu adalah jawaban saya mewakili pertanyaan kalian yang sudah masuk di DM Instagram saya guys. Satu hal lagi, Instagram saya itu bangkit_real, linknya ada di deskripsi. Kalau linknya nggak aktif, kalian bisa ketik manual aja tuh guys, bangkit_real. Untuk Instagram yang salesmagic_rj itu followersnya memang saya hapus, dan saya membuat Instagram itu untuk koleksi video dan foto pribadi saya. Itu isinya foto-foto saya, foto-foto gak jelas lah, saya malu guys, malu. Oke, terima kasih. Kalau misalnya kalian menonton video ini sampai habis, kalian luar biasa sekali. Dan bagi kalian yang ingin bersedekah sama saya, bersedekah nggak harus dalam bentuk uang. Kalian like video ini dan kalian tekan subscribe dan mengaktifkan loncengnya, itu sudah saya doakan itu menjadi sedekah jariah untuk kalian. Terima kasih guys. Saya mau melanjutkan kehidupan saya, mengejar mimpi saya. Enggak. Saya mau ngopi guys. See you next time. Terima kasih. Akhir kata, kita menjadi luar biasa saat kita berpikir bahwa kita bisa.